Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai kondisi yang ada di market kripto. Kita lihat untuk kapitalisasi pasar yang ada di market kripto hari ini naik 0,02%, ada di angka 2,54 triliun US dollar teman-teman. Sementara untuk Fear and Greed Index hari ini ada di angka netral, ada di poin 54. Dan untuk dominasi dari Bitcoin hari ini mengalami kenaikan yang sangat luar biasa teman-teman. Jadi naik 0,94% dalam 24 jam terakhir. Kita lihat dominasi Bitcoin dari keseluruhan kapitalisasi pasar yang ada di market kripto itu menguasai 59,2% teman-teman. Jadi dari total 2,54 triliun US dollar yang ada di keseluruhan market kripto itu 59,2%-nya dalam bentuk Bitcoin, teman-teman. Nah, kemudian kita akan pantau untuk pergerakan harga Bitcoin pada hari ini. Jadi hari ini kita lihat Bitcoin menembus harga 77.298 US dollar. Jadi 77.200 US dollar. Ini naik sekitar 3,52% dalam 24 jam terakhir, teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasarnya mencapai 1,54 triliun US dollar dan volume transaksi dalam 24 jam terakhir ini mengalami kenaikan signifikan sebesar 31,89%, teman-teman. Jadi kita lihat di sini kenaikan Bitcoin ini karena adanya volume transaksi yang juga mengalami lonjakan. Dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi jual beli Bitcoin di angka 53 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi 6 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 7 Oktober 2025, itu Bitcoin sempat menembus harga 126.198 US dollar. Jadi kalau kita lihat harga hari ini 77.000, berarti sedang diskon 38% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa, teman-teman. Nah, pertanyaannya mengapa harga Bitcoin mengalami kenaikan luar biasa pada hari ini, teman-teman? Jadi kita lihat di sini bahwa Bitcoin naik 3,31% menjadi 77.239 US dollar dalam 24 jam terakhir. Ini mengungguli rally pasar yang lebih luas dan terutama didorong oleh meredanya ketegangan geopolitik yang mengubah sentimen resiko, teman-teman. Dan Bitcoin menunjukkan korelasi kuat 96% dengan SP500 yang menandakan bahwa pergerakannya itu dipengaruhi oleh faktor makro yang sama. Jadi kita lihat di sini pemicu utamanya yaitu meredanya ketegangan geopolitik ini memicu rally harga dari Bitcoin, teman-teman. Jadi pemicu utama kenaikan harga dari Bitcoin itu adalah pernyataan Iran pada tanggal 17 April yang menyatakan bahwa Selat Hormuz sepenuhnya terbuka, menandai meredanya ketegangan paling signifikan sejak konflik Amerika Serikat Israel dimulai pada Februari, teman-teman. Jadi hal ini mengurangi resiko besar pada rantai pasokan dan harga minyak, mengubah sentimen pasar menjadi bullish, dan memicu rally luas di pasar kripto. Jadi apa artinya ini? Artinya bahwa pergerakan ini dipengaruhi oleh faktor makro dengan Bitcoin berperan sebagai aset beresiko bersama pasar tradisional terlihat dari korelasi 96% dengan SP500, teman-teman. Jadi apa yang harus diwaspadai oleh para trader maupun para investor? Jadi kita harus mewaspadai kemungkinan pembalikan arah dalam pembicaraan gencatan senjata atau ketegangan yang kembali meningkat itu akan dapat dengan cepat membalikkan sentimen resiko, teman-teman. Kemudian untuk aliran masuk ETF, jadi ETF Bitcoin Spot juga mencatatkan aliran masuk dana bersih selama 3 hari berturut-turut 26 juta US dollar pada tanggal 16 April dengan EBIT dari BlackRock memimpin dengan 81,7 juta US dollar. Kemudian pada saat yang sama, rally ini juga memicu short squeeze besar
yang melikuidasi posisi short Bitcoin senilai 343,79 juta US dollar dalam 24 jam terakhir, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Artinya bahwa pembelian institusional memberikan dasar permintaan, sementara leverage ekstrim di sisi bearish menciptakan momentum kenaikan yang kuat pada saat posisi short itu dipaksa untuk ditutup, teman-teman. Jadi yang harus kita pantau sekarang adalah data aliran masuk ETF harian, kemudian aliran masuk yang berkelanjutan di atas 50 juta US dollar itu akan mendukung kekuatan pasar. Kemudian untuk perkiraan jangka pendek, perkiraan pasar berdasarkan analisa dari CoinMarketCap. Jadi Bitcoin ini berhasil menembus kisaran 2 bulan di sekitar 75.000. Jadi skenario bullish saat ini menargetkan pengujian ulang level baru-baru ini di angka 78.320. Jadi resiko utama adalah kegagalan mempertahankan level breakout 75.000 ini akan bisa memicu penurunan menuju harga di angka 76.884 atau 76.440, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Artinya bahwa tren bullish ini memasuki zona resisten, pergerakan perlu mengonsolidasikan di atas 75.000 untuk mengonfirmasi basis dukungan baru, teman-teman. Jadi yang harus diperhatikan adalah aksi harga di sekitar angka 78.000 dan 78.320 US dollar. Nah, sekarang kita akan melihat tren dari Bitcoin secara jangka pendek. Trennya tren kenaikan kuat, teman-teman. Karena kita lihat harga sudah jauh berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Tetapi untuk tren jangka panjang ini masih tren penurunan karena harga masih berada di bawah EMA 200 hari, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat untuk technical analysis dari TradingView. Ini kita lihat untuk moving average sinyalnya adalah strong buy, pembelian yang sangat kuat. Untuk osilator netral, namun kalau osilator kita gabungkan dengan moving average, hari ini sinyal untuk Bitcoin adalah sinyal pembelian atau buy, teman-teman. Karena kita lihat di sini 14 indikator menunjukkan sinyal pembelian, sementara hanya 3 indikator yang menunjukkan sinyal penjualan. Dengan berbagai informasi ini, pertanyaannya adalah apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin pada hari ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.